Bab 71. Den mulai tertawa ketika melihat karung yang compang-camping dan kotor. Jelas, karung ini digunakan untuk mengumpulkan sampah. Kamu benar-benar seorang tukang sampah, bukan? Sekarang bagaimana? Apakah kamu akan menggunakan sampahmu untuk membayar tagihan? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Zeke melirik pelayan itu. Buka karungnya. Pelayan ditempatkan dalam posisi yang sulit. Jika ini benar-benar sekarung sampah, sampah akan berserakan di seluruh restoran. Kemudian, restoran tidak akan dapat beroperasi karena akan membuat semua pelanggan bau. Melihat pelayan itu tidak melakukan apa-apa, Zeke tidak punya pilihan selain mengambil pisau itu sendiri dan membuka karungnya. Astaga! Sejumlah besar uang tumpah dari karung, menutupi 6 meter persegi tanah. Semua orang ternganga melihat uang itu. Suasana menjadi tegang. Sebuah karung uang. Pasti ada lebih dari 10 juta dolar di sana. Sial, duo ini sangat keren. Mereka benar-benar membawa 10 juta dolar saat mereka keluar, dan bahkan menggunakan karung untuk menaruh uangnya. Tampaknya mereka hanya berpura-pura dan bertindak rendah sebelumnya. Kesombongan yang tidak disengaja adalah yang paling mematikan. Mereka mulai melihat Zeke dan Daun dengan cara baru. Zeke melirik pelayan itu. Kumpulkan sendiri jumlah total tagihan kami. Oke. Menelan keras, pelayan itu mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Jantung Daun berdebar kencang, dia merasa sulit bernapas. Sial, Zeke sangat mengagumkan. Dia benar-benar mendapatkan kembali wajah saya yang hilang. Sungguh pria yang sok. Tetap rendah hati meskipun dia sangat kaya. Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan puas, Fatiden, apa yang kamu lakukan di sini daripada membayar tagihan setelah makan? Tidak mampu membayar. Ayo minum bersamaku dan aku akan bercinta membayar tagihan untukmu. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang gadis cantik berbicara begitu kasar? Baru saat itulah Den dan bawahannya pulih dari keterkejutannya. Mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan kacang yang sulit kali ini. Mustahil bahwa dia adalah orang biasa, karena tidak ada orang biasa yang akan berjalan-jalan dengan 10 juta dolar. Tapi sekali lagi, bukankah Daun hanyalah pegawai biasa di perusahaan? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Dan ingin melarikan diri dari tempat kejadian setelah membayar tagihannya. Zeke memanggilnya dengan acuh tak acuh, tahan di sana. Apa aku bilang kamu bisa pergi? Den memelototi Zeke. Apa sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu kaya? Bisakah kamu menghentikanku jika aku bersikeras untuk pergi? Zeke menjawab, aku tidak akan menghentikanmu meninggalkan diriku sendiri. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Maksud kamu apa? Tanya Dan. Begitu dia selesai bertanya, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari bos Dan. Dia segera menjawab panggilan itu. Halo Pak. Apa? Perusahaannya sudah disita. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyinggung siapapun. Oke. Aku di Rive Gauche Restaurant. Aku akan menunggu di sini. Kemudian, dia menutup telepon, sementara semua orang di tempat kejadian tidak bisa lagi tetap tenang. Perusahaan Den baru saja disita. Mereka memikirkan apa yang Zeke katakan sebelumnya. Jika bos Den tidak berlutut dan meminta maaf dalam 10 menit, dia akan membuat perusahaan mereka bangkrut. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh Zeke? Membuat perusahaan bangkrut dalam 10 menit bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan uang saja, karena dibutuhkan juga posisi yang kuat. Zeke sekali lagi membuat mereka melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka merasa sedikit malu dan takut setelah memikirkan bagaimana mereka telah mengejek Zeke sebelumnya. Jika dia meminta pertanggungjawaban mereka, mereka tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Karena itu, banyak orang menyelinap keluar dan menemukan sudut tersembunyi untuk mengamati situasi. Dengan wajah pucat, Dan berkeringat dingin. Suaranya bergetar hebat saat dia bertanya, apakah kamu melakukan ini? Siapa kamu? Bab 72. Zeke berkata, kamu tidak boleh berdiri dan berbicara denganku. Berlututlah. Dan menggertakkan giginya. Yah, aku akui kamu bukan orang yang sederhana.
Tapi kamu masih terlalu muda untuk membuatku berlutut. Aku tidak keberatan kehilangan pekerjaan ini jika perusahaan bangkrut. Sungguh karakter yang kuat yang Anda miliki. Saya harap itu tetap bersama Anda sampai akhir, kata Zeke. Daun menatap Zeke dengan ekspresi melamun. Pria ini tampak lebih baik semakin aku melihatnya. Setelah beberapa saat, seorang pria berperut buncit terhuyung-huyung masuk. Begitu dia masuk, dia berteriak dengan marah, "Den, datanglah ke sini, tolol." Setelah melihat pria itu, orang banyak tersentak. Pria berperut buncit ini terkenal di kota O'Hare. Sebuah merek, The Pok, yang ia ciptakan memiliki nilai pasar puluhan miliar, dan terdaftar di Amerika Serikat. Dia menduduki peringkat di antara 10 orang terkaya di distrik Rivermouth. Mereka sebelumnya mengira bos Den akan menjadi pengusaha biasa, tetapi yang mengejutkan mereka, dia adalah orang yang hebat. Fakta bahwa sebuah perusahaan besar yang terdaftar menjadi bangkrut dalam 10 menit menunjukkan kepada mereka kekuatan Zeke jauh di luar imajinasi mereka. Den berjalan mendekati pria berperut buncit itu. "Tuan, 1. Memukul." Pria berperut buncit itu menamparkan wajah Den. "Kamu bajingan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Katakan padaku, pukulan besar mana yang telah kamu sakiti?" Den menatap tajam ke arah Zeke. "Dia." Pria berperut buncit itu mengukur Zeke, tampak terkejut. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi putra orang kaya, yang akan sangat arogan, mendominasi, dan biadab. Sangat mengejutkan, orang itu ternyata rendah hati dan sederhana dengan pakaiannya yang sederhana. Menjadi seorang pengusaha berpengalaman, pria berperut buncit tahu pasti bahwa orang yang benar-benar kuat selalu sangat rendah hati. Dia langsung jatuh berlutut. "Tuan, saya sangat menyesal bawahan saya telah menyinggung Anda. Ini salah saya. Saya jamin bahwa saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan hari ini." Zeke memandang pria berperut buncit itu, geli. "Bawahanmu memiliki karakter yang cukup kuat." Mengambil petunjuk, pria berperut buncit itu memarahi Den dengan marah. "Den, berlutut sekarang dan minta maaf kepada pria ini." Den menggertakkan giginya, pembuluh darahnya menonjol dari wajahnya. "Berlutut? Hah, apakah aku benar-benar perlu berlutut dan meminta maaf karena pekerjaan yang menyedihkan? Aku tidak sebodoh itu. Dia bukan pemilik perusahaan itu, jadi kebangkrutannya bukan urusannya. Dia hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi setidaknya dia masih memiliki harga diri." Pria berperut buncit itu memarahi, "Persetan. Apakah Anda pikir Anda baru saja kehilangan pekerjaan? Biarkan saya memperingatkan Anda, seseorang telah mengajukan tuntutan terhadap Anda untuk penyuapan serta penggelapan pajak dengan bukti konklusif. Anda harus bersiap-siap untuk membusuk di penjara." "Hah?" Den merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Dia tahu betul hal buruk apa yang telah dia lakukan. Jika dia dihukum oleh hukum, dia harus berada di balik jeruji besi setidaknya selama 10 tahun. Itu berarti hidupnya hancur. F***K. Siapa pria yang bersama Daun? Seberapa kuat dia agar dia benar-benar menemukan bukti kejahatan saya? Dia pingsan dan menjadi lemah di lutut saat dia segera berlutut di tanah. "Aku salah. Daun, aku seharusnya tidak menyinggungmu sekarang. Tolong maafkan aku sekali ini. Aku tidak bisa masuk penjara karena aku masih punya keluarga yang harus kuberi makan." Zeke menatap Daun dengan senyum tipis. "Downy, dia memintamu untuk minum dengannya sekarang, mengapa kamu tidak pergi dan minum dengannya?" Kemudian, dia menyerahkan sebotol anggur ke Daun. Daun mengambil botol itu dengan senyum licik. "Terima kasih, Zeke." Dia berjalan ke Den dan menuangkan seluruh botol anggur ke kepalanya. "Kamu ingin minum bersama, kan? Minum lebih banyak, dasar babi gemuk. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu memiliki keluarga. Apakah kamu tidak kasihan pada mereka setelah kamu menghancurkan begitu banyak gadis? Zeke tidak akan mengampuni Anda jika Anda berani melecehkan mereka lagi." Bab 73. "Ayo pergi, Zeke." Dia tidak lagi marah karena kesombongannya sangat puas. Zeke berkata, "Aku masih marah." Dia mengambil botol anggur dan menghancurkannya di kepala Den. Botol itu pecah dan darah berceceran di sekitar mereka. Sambil memegang kepalanya, Den jatuh ke tanah dan meringkuk menjadi bola dengan jeritan kesedihan. Zeke kemudian melepas sarung tangan putihnya dan melemparkannya ke tanah.
Kamu tidak bisa hidup setelah mengacaukanku. Dia kemudian pergi bersama Downey. Downey tiba-tiba berhenti di depan pintu. Oh ya, uang, Zeke, uang kita. Kemudian, dia akan kembali untuk mengambil uang ketika Zeke menghentikannya. Minta pemilik restoran untuk mengirimkannya kembali kepada kami. Zeke berkata, omong-omong, steak di sini sangat buruk. Jangan datang ke sini lagi. Dawn mengedipkan matanya dengan main-main. Baiklah, Zeke. Dan bangkit dengan susah payah setelah keduanya pergi. Sial, Dawn. Aku akan kembali untukmu. Dia terhuyung-huyung menuju pintu. Namun, sebelum dia keluar, 4 truk militer tiba-tiba berhenti di luar pintu. Prajurit bersenjata berat berpakaian kamuflase melompat keluar dari truk dan mengepung restoran dengan cara yang terlatih. Lone Wolf memimpin tim ke restoran barat. Beku. Di tanah. Tangan di belakang kepalamu. Kerumunan takut keluar dari akal mereka. Sial, mengapa tentara disiagakan? Kekuatan pemuda itu sebenarnya telah mencapai militer. Meskipun mereka tahu Zeke sangat kuat, mereka masih meremehkan kekuatannya. Semua orang buru-buru turun ke tanah dengan tangan di belakang kepala. Bahkan ada beberapa penonton pemalu yang mengencingi celana mereka di tempat karena takut. Lone Wolf bertanya dengan acuh tak acuh, siapa di antara kalian yang Dan Edward? Mencoba menebus dirinya sendiri, pria berperut buncit itu menunjuk ke arah Dan. Itu dia. Lone Wolf mengarahkan senjatanya ke paha Dan dan melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Kami menduga Anda adalah mata-mata AS, jadi silakan ikut kami. Hah? Tembakan itu, disertai dengan teriakan Dan, bergema di benak semua orang untuk waktu yang lama. Seorang mata-mata AS. Dan pingsan ketakutan. Sebelum pingsan, kata-kata yang diucapkan Zeke sebelum dia pergi bergema di benaknya. Kamu tidak bisa hidup setelah mengacaukanku. Lone Wolf pergi secepat dia datang. 5 menit setelah mereka pergi, masih ada keheningan di restoran barat. Baru setelah pria berperut buncit itu keluar dari restoran, para pelanggan kembali sadar dan bergegas keluar dari restoran. 3 rekan wanita yang dibawa Dan juga telah berpisah dan kembali ke kampung halaman mereka untuk bermalam. Tidak ada yang berani mengambil 10 juta dolar di tanah. Ini karena uang ini lebih menakutkan daripada uang hantu, dan siapapun yang mengambilnya akan mati. Ketika semua pelanggan pergi, pemilik restoran barat berjalan keluar dari sudut, bermandikan keringat dingin. Dengan kaki gemetar, dia berjalan perlahan ke tempat uang itu berada dan memilah-milah uang kertas dengan hati-hati. Para pelayan dan satpam segera melangkah maju untuk membantunya. Seorang pelayan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah kita masih buka untuk bisnis hari ini?" "Persetan," bos mengutuk. "Apakah kamu tidak mendengar dia mengatakan steak kami buruk? Restoran kami akan ditutup mulai hari ini. Juga, lepaskan tagihannya. Kami tidak dapat menyentuh 10 juta ini." "Ya, Tuan," pelayan itu buru-buru menjawab. Setelah Lacey selesai dengan pekerjaannya di pabrik baja, dia siap untuk kembali ke restoran barat. Namun, Dawn telah memanggilnya dan mengatakan bahwa mereka telah selesai makan dan hendak pulang. Oleh karena itu, Lacey pulang. Bab 74. Daniel dan istrinya sedang menonton TV di rumah. Menyadari bahwa Lacey telah kembali sendirian, Hannah segera bertanya, "Di mana Zeke, Lacey? Mengapa dia tidak kembali bersamamu?" Lacey segera menjadi cemberut. "Bu, saya baru saja pulang kerja setelah hari yang sibuk, namun Anda bertanya tentang Zeke dulu tanpa peduli apakah saya sudah makan. Saya anak kandung Anda, bukan dia." Jadi, Hannah bertanya, "Apakah kamu sudah makan?" "Ya," jawab Lacey. "Bagaimana dengan Zeke?" Lacey dibuat terdiam. Orang tua saya benar-benar putus asa. Dia mengganti sandalnya dan berkata, "Downey sudah kembali, dan Zeke pergi makan makanan barat bersamanya." Daniel menghela napas lega. "Sungguh melegakan. Kupikir kalian berdua bertengkar." Hannah bertanya, "Mengapa Downey kembali? Apakah dia sedang berlibur?" "Bu, dia sudah lama lulus dengan gelar PhD. Bagaimanapun, dia akan segera datang. Anda harus membersihkan tempat ini." "Oke." Li Yuhuan setuju dan buru-buru merapikan rumah.
Lacey dan Dawn tumbuh bersama, jadi mereka sangat dekat. Hana bahkan telah menjadi ibu baptis Dawn. Jadi Hana selalu memperlakukan Dawn sebagai putrinya. Saat dia membersihkan rumah, dia bertanya, Lacey, apakah Downy dan Zeke rukun? Gadis itu suka mengejek orang lain. Kuharap dia tidak membuat Zeke marah. Lacey tersenyum licik. Haha, Bu, biarkan aku memberitahumu, Downy semakin baik dalam mengejek orang lain. Tidak mungkin mereka rukun. Dia bahkan menyebut Zeke tukang sampah hari ini. Hahaha. Bukankah menantumu sangat hebat? Dia bahkan tidak berani membuat suara di depan Downy. Dia sangat bangga, karena dia senang Downy ada di timnya. Dia tidak tahan Zeke bersaing untuk mendapatkan perhatian orang tuanya dengan dia. Li Yuhuan sedikit khawatir. Itu tidak baik. Aku harus berbicara dengan Downy ketika dia kembali. Lagi pula, Zeke adalah kakak iparnya, bagaimana dia bisa mengejeknya seperti ini? Tak lama, Zeke dan Dawn tiba kembali. Dengan banyak barang di tangannya, Dawn berteriak begitu dia masuk, Ayah, Bu, putri nakal dan cantikmu sekarang datang menemuimu. Daniel tersenyum, senang. Ya, Downy, kamu sudah bertambah tinggi, bukan? Hana buru-buru menghampirinya dan mengambil hadiahnya. Hei gadis, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak membeli barang untuk kami? Lihat dirimu, kamu sangat kurus. Kamu harus menggunakan uang itu untuk membeli makanan untuk dirimu sendiri. Downy menjawab, apakah uang dibandingkan dengan kebahagiaan kalian berdua? Lacey memarahi Zeke, mengapa kamu begitu lalai? Bagaimana kamu bisa membiarkan Downy membawa begitu banyak barang sendirian? Zeke merasa sedih. Aku ingin membantunya, tapi dia tidak mengizinkanku. Ya, benar. Jawab Lacey. Dawn tidak menyukai Anda, dan bahkan akan dengan senang hati mengambilnya dari Anda. Tidak mungkin dia tidak membiarkanmu membawa barang. Setelah menyerahkan hadiah kepada Hana, Dawn ambruk di sofa. Aku lelah. Begitu dia duduk, dia tiba-tiba teringat sesuatu, saat dia buru-buru berdiri, dan menarik Zeke ke sofa. Zeke, duduklah dan istirahatlah. Kamu pasti lelah. Apa? Keluarga Hinton ternganga. Ada apa dengan gadis ini? Sejak kapan dia menjadi begitu sopan? Lacey meletakkan tangannya di atas dahi Downy. Tidak demam. Bab 75. Sambil tersenyum tipis, Zeke duduk di sofa. Dawn kemudian buru-buru menuangkan secangkir teh untuk Zeke. Minumlah, Zeke. Zeke mengambilnya dan perlahan menyesap tehnya. Lacey menggosok matanya berulang kali, mengira dia melihat sesuatu. Daniel dan istrinya akhirnya merasa lega saat melihat keduanya rukun. Hana bahkan memutar matanya dengan marah pada Lacey. Yang terakhir sebelumnya mengatakan bahwa hubungan antara keduanya sangat buruk dan bahwa Dawn telah menyebut Zeke manusia sampah. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Lacey pasti membodohiku. Lacey merasa sedih. Keduanya jelas telah saling menyerang dan saling membenci 1 jam yang lalu. Namun sekarang, Dawn telah menjadi gadis pelayan Zeke. Lacey bertanya, Downy, ada apa? Maksud kamu apa? Downy tidak mengerti. Lacey berkata, sikapmu terhadap Zeke tidak seperti ini sebelumnya. Katakan padaku, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Atau, apakah dia punya kotoran padamu? Tidak. Kotoran apa yang bisa kumiliki? Dawn menambahkan, sebaliknya, Lacey, tidak keren bagimu untuk tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Zeke sangat mampu. Lacey bingung. Apa yang dia mampu? Yah, terlepas dari hal lain, aku akan berbicara tentang pemecatan itu. Dawn menunjukkan, isi karung itu bukan sampah, tapi 10 juta dolar. 10 juta. Dalam karung. Keluarga Hinton tersedak napas mereka. Lacey buru-buru bertanya, Zeke, ada apa? Oh, Anda seharusnya sudah mendengarnya. Keluarga Schneider meluncurkan proyek 10 miliar, Love in a Fallen City. Zeke menjelaskan, lokasi proyek kebetulan berada di sebidang tanah 10 hektar di wilayah timur. Jadi mereka membelinya dengan 10 juta. Keluarga Hinton tercengang. Tapi mereka segera menjadi bersemangat. Hana bahkan menitikkan air mata. 10 juta. 10 juta.
Kami tidak akan bisa menghemat begitu banyak uang bahkan jika kami bekerja selamanya, dan tidak menghabiskan apapun untuk makanan dan air. Zeke, kamu telah mendapatkan 10 juta lagi untuk keluarga kami. Kamu sangat mampu. Daniel juga memiliki perasaan campur aduk. Ketika Zeke mengatakan bahwa sebidang tanah itu bisa dihargai 100 kali lipat, kami tidak percaya padanya. Sekarang tampaknya kami yang bodoh. Zeke, kami akan mendengarkan Anda sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis di masa depan. Tidak yakin, Lacey berkata, Bu, Ayah, kami mendapat 10 juta ini dari penjualan tanah kami. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hannah berkata, Lacey, jangan lupa bahwa kamu tidak menginginkan 10 hektar tanah hari ini. Jika bukan karena Zeke, 10 juta ini akan diambil oleh kakekmu, dan bukan kami. Hah, milikmu kakek dan paman bahkan berpikir mereka telah mendapatkan banyak dengan mendapatkan 1 juta untuk sebidang tanah 10 hektar. Sangat membebaskan untuk memikirkan mereka menangis di sudut sekarang. Downey akhirnya mengerti. Ternyata kamu mendapat 10 juta ini dari penjualan tanahmu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa kamu tahu Depok? Zeke menutup perusahaan itu hanya dengan sepatah kata. Lacey terkesiap. Depok. Itu perusahaan besar yang terdaftar. Zeke, apakah kamu benar-benar menutupnya hanya dengan sepatah kata? Apakah kamu benar-benar mampu? Tapi segera, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri ketika dia akhirnya menemukan jawabannya. Aku mengerti sekarang. Zeke, kamu pasti mencari Direktur Biro Industri dan Komersial. Zeke tidak mengatakan sepatah kata pun, sepertinya dia menyetujui kata-katanya. Direktur Biro Industri dan Komersial memang berperan dalam insiden hari ini. Tapi, itu hanya peran pendukung. Lacey berkata dengan nada mencela, sebaiknya jangan terlalu merepotkan dia, Zeke. Dia hanya berutang banyak pada kita. Jika kamu terus membuatnya membayarmu, bagaimana jika dia menolak untuk membantu kita ketika kita benar-benar membutuhkan bantuannya di masa depan? Apa yang akan kita lakukan? Downey terkejut. Wow, Zeke, kamu bahkan tahu Direktur Biro Industri dan Komersial. Lacey menjawab, hei, itu hanya kebetulan. Direktur Biro Industri dan Komersial sebelumnya memiliki batu ginjal, dan Zeke menyembuhkannya secara kebetulan. Karena itu, dia selalu berterima kasih kepada Zeke.